Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqan tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul lagi, bertemu lagi di halaqah yang kita cintai ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang jadi tuntunan dan panutan kita. Berkumpul segala kebaikan di dalam diri beliau, maka tidak ada yang beliau ucapkan dari lisan beliau kecuali adalah kebenaran, dan tidak ada yang diperbuat oleh beliau daripada perbuatan-perbuatannya kecuali amal yang sholih dan yang paling baik. Maka mudah-mudahan teman-temanku sekalian, kita senantiasa mencukupkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bersiteguh menjadi umatnya, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan ketika nanti di yaumil qiyamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersedia mengakui kita sebagai bagian dari umatnya. Kemudian kita dikelompokkan menjadi orang-orang yang berbaris di belakang beliau, berada di bawah benderanya, dan kita diajak masuk ke dalam surganya bersama-sama dengan beliau memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada lagi kenikmatan selain kenikmatan itu, teman-teman. Mudah-mudahan kita masuk surga itu bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-temanku sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, setiap kenikmatan itu harus kita syukuri. Setiap kenikmatan itu harus kita jaga. Setiap kenikmatan itu harus kita pertahankan. Kenikmatan ukhuwah, kenikmatan persaudaraan. Karena kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan harta adalah kenikmatan ini. Kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Kita jaga nikmat itu, nikmat dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syaitan telah putus asa untuk mengajak manusia menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang mereka kejar bagaimana orang-orang yang bersaudara itu pecah. Orang yang beriman bisa bersiteru antara satu dengan yang lain. Inilah teman-temanku sekalian salah satu dari fitnah terbesar saat ini, di mana begitu banyak fitnah, terjadi permusuhan antara satu kaum muslimin dengan yang lain, baik di dalam satu negara ataupun negara lain. Seperti hari ini Turki dengan Saudi, kita tidak tahu kepentingannya apa, kita tidak bisa mengatakan ini benar, ini salah. Seperti kita yang satu halaqah, setan itu tidak pernah berhenti untuk membuat pertikaian. Kita hidup bersosial, pasti ada masalah gitu kan teman-teman. Ketika ada masalah, para sahabat mencontohkan untuk bersikap diam. Ketika fitnah menimpa kehidupan ukhuwah, maka tawakuf itu jadi lebih baik daripada harus ikut bermusuhan satu dengan yang lain. Salah satu celah masuknya setan di dalam ukhuwah kita ini adalah dengan saling sindir menyindir di media sosial. Kalau ada masalah kita dengan orang lain, lantas menyindirnya di status sosial media. Ini kurang pas ya teman-teman. Pepatah mengatakan, ainur ridho angkul li aimin kalila. Pandangan rela, cinta ridho kepada saudara kita itu terhadap kesalahan tidak akan terlihat gitu. Dia akan tumpul. Tapi kalau kita karena kalau kita sayang sama orang, maka tidak ada aibnya yang terlihat. Yang terlihat itu adalah kesenangan. Sebaliknya teman-teman, wa ainusuh, pandangan kebencian, la tughdi ila masak, tidak nampak kecuali keburukan.
Dalam kehidupan sosial, kita kadang-kadang kita lihat seperti itu. Dalam bermedia sosial, baiknya kita mengetahui adab-adabnya teman-teman sekalian. Seperti adab antar satu dengan yang lain, adab dalam grup gitu. Adab dalam grup ibarat rumah tangga. Tentu di dalamnya ada percakapan-percakapan yang tidak layak untuk semuanya kita beritahu. Khawatir akan pembicaraan yang merempet yang kita tidak sadari gitu. Teman-teman sekalian, ukhuwah adalah suatu hubungan berlandaskan akidah. Ukhuwah Islamiyah juga salah satu bentuk ladang dakwah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqan tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Jangan sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ali Imran ayat 102. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa, setakwa-takwanya. Apa yang harus dijaga teman-teman sekalian? Ya, akidah. Kita mati dalam keadaan seorang muslim. Dan hanya ada satu yang mengikat kita. Apa itu? Hukum-hukum Allah. Ikatan-ikatan selain daripada ikatan hukum Allah pasti akan menjadi musibah, menjadi masalah. Maka Allah ganti dengan ikatan akidah, ukhuwah Islamiyah. Allah hilangkan seluruh perbedaan di antara kita, seperti perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan warna kulit, perbedaan pendidikan, perbedaan tinggi badan, fisik kita, umur kita dan sebagainya. Allah jadikan satu di dalam ikatan ukhuwah Islamiyah itu teman-teman. Kita diikhwankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi saudara karena kita tidak dilihat lagi yang lain daripada itu. Seketika sudah dijadikan kita ini saudara karena iman di atas segala-galanya, maka kita sudah menjadi saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Saya mencintai Allah Subhanahu wa taala, kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lantas, kenapa kita tidak sama-sama mencintai? Maka itulah yang dinamakan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu bisa dirajut, bisa terajut karena kita menjaga akidah, karena kita berpulang kepada apa-apa hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita diikat oleh ikatan Allah, maka terajutlah ukhuwah kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah Islamiyah ini adalah ukhuwah persaudaraan yang paling tinggi teman-teman. Maka sejenak mari sama-sama kita renungkan. Semoga kita senantiasa menjaga persaudaraan kita, saling sayang menyayangi, saling mengingatkan dalam kebaikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Fastabiqul khairat ila liqa ma'assalama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.